Tapi Mbak, kalau soal ininya, soal materinya lawakannya yang dianggap menyudutkan, gimana Mbak? Mbak Inaya juga kalau stand up gitu, itu ini juga loh Mbak, bikin orang gila juga nih orang gitu. Nyentil juga gitu ya. Kalau yang khusus sama NU ya, kalau yang saya dengar ini semuanya kan saya tahunya dari media juga ya. Jadi dakwaannya adalah menghina kedua organisasi ini karena berkaitan dengan tambang. Nah soal NU, Muhammadiyah menerima tambang itu kan dia fakta. Fakta yang harus dihadapi konsekuensinya bahwa kemudian banyak orang yang akan mempertanyakan keputusan itu. Saya sendiri pun mempertanyakan. Saya sendiri pun bahkan pidato. Gitu, apakah ini dianggap menghina? Iya kan? Kalau Mbak Yeni malah ngomongnya lebih ini lagi ya, lebih terang lagi. Lebih terang lagi. Lebih terang dan pakai dalil pula gitu kan. Nah jadi artinya bahwa kalau saya pribadi memang berpendapat bahwa ormas agama terutama tugasnya itu adalah mewakili suara hati masyarakat, menjaga etika dan moral di masyarakat, menjadi partner pemerintah, mendampingi bahkan juga mengkritisi pemerintah. Tapi intinya berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak. Ketika menerima tambang dari pemerintah, ada potensi mereka akan terkooptasi. Suaranya jadi hilang, nggak bisa kritis lagi. Nah kalau sudah hilang kekritisannya, reputasi dan kredibilitas akan hilang. Apakah kedua ormas ini bisa bersikap kritis kalau ada perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, melakukan perusahaan lingkungan, perusahaan tambang? Kalau dulu bisa, sekarang bisa nggak? Padahal ini yang jauh lebih berharga. Ya, jadi 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, orang akan mengingat ke belakang loh, begitu lihat ada kerusakan lingkungan begitu besar. Orang akan tanya, itu dulu siapa sih? Zaman NU, zaman siapa sih? Yang nerima tambang ya kacau. Itu kan berat. Itu masih bisa dibalikin nggak sih? Masih bisa balikin nggak sih? Menurut saya lebih baik dikembaliin aja deh. Nggak usah ngelola tambang. Mengelola saja hal-hal yang memang punya kaitan dengan kita. Banyak kok. Kalau misalnya pemerintah mau nyumbang, boleh nggak sih? Boleh. Karena pemerintah banyak penyumbang pada organisasi, pada kegiatan-kegiatan masyarakat, biasa itu. Apalagi NU dan Muhammadiyah mewakili jutaan. Dan uangnya juga uang rakyat kan, bukan uang pemerintah. Uang rakyat, asal dikelola dengan baik. Misalnya tuh bangun gedung sekolah, bangun gedung rumah ibadah, universitas, rumah sakit. Yang lebih diperlukan banyak itu boleh masyarakat. Kan? Itu tetap bisa mendatangkan keuntungan. Tanpa harus punya tambang. Tanpa harus punya tambang. Dan itu sesuatu yang memang kita cukup punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah menurut saya seharusnya begitu. Nah kalau sudah tambang, ya itu tadi potensinya lebih besar. Mudaratnya lebih besar nih. Kerusakannya nih jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Apalagi kalau soal tambang itu di mana-mana di seluruh dunia, ya tambang ini barang panas. Tambang, komoditas alam, mineral, dan lain sebagainya. Ini bisa bikin orang jadi nggak berpikir lurus kira-kira. Coba nggak usah jauh-jauh Presiden Trump. Bisa memenjarakan, bisa menangkap presiden berdaulat dari sebuah negara lain. Presiden negara lain, negara yang berdaulat dari kamar tidurnya. Iya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara minyak. Sekarang mau invasi Greenland. Ya, hanya gara-gara apa? Gara-gara minyak. Semuanya gara-gara itu tadi mineral, gara-gara tambang. Orang jadi nggak berpikir kritis. Nah, kalau sudah seperti itu, kan bahaya, lebih bahaya lagi. Lalu siapa yang menemani masyarakat? Ketika semua elit, ini elit, di PBNU pun ada elitnya. Hanya elit PBNU yang menikmati hasil tambang. Sementara umat PBNU-nya, ya tetap aja melarat. Kan susah kalau kayak begini caranya. Mas gue pengen nikmati. Nah, udah begitu berantem. Melarat. Udah begitu berantem pula. Jadi kita ini mendoktrin umat agar tahan ya melakukan segala macam ritual-ritual agama agar tahan, agar menjauhi panasnya api neraka. Tapi ini malah mendekati panasnya tambang, bakar sudah. Panasnya batu bara. Lebih indah daripada panasnya neraka. Terbakar sudah jadinya. Mbak, kalau begini caranya. Sebenarnya kan waktu itu Mbak sempat kasih statement soal bahwa ada menteri yang memang memaksa dan
Pak Luhut yang justru melarang. Menolak ya. Itu memang begitu, Mbak? Iya, Pak Luhut cerita ke saya. Tujuannya waktu memang itu. ingin pengaruh atau gimana, Mbak? Betul. Jadi Pak Luhut telepon saya. Waktu ada geger-geger di NU. Terus bilang, saya emang udah bilang ya dari dulu. Bahwa nggak usah lah Ormas ngambil tambang. Saya ini orang tambang, saya tahu susahnya. Ini kata-kata Pak Luhut. Yeah. Dan saya sudah minta izin, boleh saya kutip ya Pak? Gitu, boleh kata dia. Oke, gitu saya ceritakan. Cuma memang ada 2 menteri yang sangat aktif melakukan lobby-lobby agar 2 ormas besar ini menerima tambang. Kenapa ditengarai? Karena ada motif-motif lain, yaitu mau bagi-bagi tambang juga ke ormas-ormas lain, atau mungkin ada ormas-ormas yang akan dibentuk yang mungkin berafiliasi dengan dirinya, kita nggak tahu. Ormas sayap atau ormas baru yang akan dibentuk. Gitu. Jadi nanti akan ada bagi-bagi ke semua lah. Gitu. Bukan ke semua lah ya, ke elit, lagi ke elit. Biar nggak kelihatan terlampau mencolok. Iya. Jadi kan ormas yang udah ada ormas besar betul. ini. Oke. Boleh 2 tahu nggak ormas siapa besar menterinya? menjadi. Gitu. Bu Mbak Masa Yani nggak bisa Mbak Yani kayak boleh inisialnya B dan P. Inisial aja ya. Ya, inisialnya B dan P ya. Siapa tuh? Bisa Budi, bisa. B itu Bang. P itu Pak. Bener juga sih. Bener juga ya B, Bang Karena P. memang muda dan tua ya. Nah. Gitu. Aduh, Mbak, tapi sebenarnya kan tambang ini kan memang butuh profesional lah yang harus menjalankan. Pasti. Sementara di ormas itu kan nggak ada profesionalnya. profesional. Ya. Pasti nanti akan diserahkan juga ke orang yang profesional. Nanti kita nggak tahu bagaimana nanti prosesnya. Dan nanti kalau ternyata tambang itu bermasalah, kemudian masyarakat marah, kecewa, akhirnya kan ormas itu berseberangan sama masyarakat. Yang harusnya mereka merangkul dan melindungi masyarakat. Dan tambang itu ya itu tadi, kembalinya hanya menguntungkan elit. Nanti itu untungnya belum tentu sebesar-besarnya untuk kepentingan umat atau kepentingan organisasinya. Ada production cost yang nanti akan ditinggi-tinggiin, dibesar-besarin, supaya nanti profitnya kecil saja. Nah, ini banyak sekali lah dalam dunia perbisnisan hal-hal yang semacam ini yang kemudian akan mungkin membuat kira-kira nih untung untuk ormasnya juga nggak seberapa. Nah, jadi kalau sudah berhadapan dengan situasi seperti itu, buat apa sih? Kalau buat saya seperti itu, karena ada jauh lebih banyak, yaitu tadi kerusakan, potensi kerusakan, mudarat, hal-hal yang yang seharusnya, potensi kerusakan lah kira-kira, potensi kerusakan, hal-hal yang negatif yang akan tercipta dibandingkan dengan hal positif. Apalagi kalau positifnya cuma nguntungin itu tadi segelintir elit, yang sekarang sudah berantem sendiri. Iya. Belum jalan udah berantem sendiri. Gimana nanti jalan? Gimana nanti kalau udah jalan? Nah Mbak, ini karena kita undang Mbak Yeni, putrinya Gus Dur yang dulu ketua PBNU, maka kita minta pendapatnya dengan situasi PBNU yang sekarang. Jadi tiba-tiba Rois Am melakukan pemecatan, kemudian ada perlawanan, kemudian muktamar, dan kita belum tahu nih ke depannya mau kayak apa gitu, dan masyarakat menyaksikan aja apa yang akan terjadi dengan PBNU. Bahkan ada yang bilang kok PBNU jadi kayak partai politik ya, ketuanya itu berebutan jadinya. Gimana Mbak? Ya saya rasa saya merefleksikan suara hati banyak sekali Nahdiyin di seluruh Indonesia yang merasa sedih dengan apa yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang ini nggak lucu. Yang terjadi sekarang ini tragis sekali. Agak lain gitu ya? Ya ini tragis ya? Ya. Jadi kita melihat akrobatnya para elit-elit NU yang berebutan posisi, berebutan ya itu tadi hal di belakangnya, salah satunya soal tambang, ketidakcocokannya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Buat kita, saya sedih sekali. Padahal tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan warga NU yang juga salah satu mayoritas warga Indonesia bukan mayoritas ya di kalangan umat Islam terbesar di kalangan umat Islam di Indonesia, itu kan besar sekali. Kemiskinan masih sangat tinggi, tingkat pendidikan juga masih belum baik, kesehatan yang masih rendah. Akses untuk bahkan banyak yang akses untuk air bersih saja belum dapat, listrik, stunting, banyak sekali persoalan-persoalan di Indonesia. Gini koefisiennya masih besar sekali.
Artinya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin ini masih mengangannya makin lebar. Kelas menengahnya makin turun. Orang banyak di PHK. Ini yang harus kita pikirkan sebetulnya. Nah, energi kita harusnya fokus ke sini nih. Mengingatkan pemerintah kalau bisa tolong lakukan proses industrialisasi yang berdasarkan kepada labor intensive industry. Jadi ya industri yang berbasis kepada penciptaan lapangan pekerjaan, bukan capital intensive industry. Jadi bukan industri yang modalnya gede kayak misalnya bikin refinery, bikin pabrik nikel dan lain sebagainya. Nanti di dalamnya diisi robot. Misalnya nih ya contohnya ya. Robotnya dari luar lagi. Robotnya dari luar pula, banyak mesinnya. Yang kerja di situ sedikit ya. Yang kita butuhkan ini adalah industri-industri yang bisa menyerap lapangan pekerjaan sebanyak-banyak. Industri padat karya. Ini contoh-contohnya nih, ya kan? Lalu kemudian pemerintah tolong dong urusan pajak, urusan cukai, urusan macam-macam diberesin dong. Karena kalau sampai ada pabrik tutup, maka ribuan orang kehilangan lapangan pekerjaan. Pemerintah tolong dong tertibkan pungli-pungli yang ada di industri. Ya. Backing ormas yang ngompas-ngompas dan lain sebagainya. Pemerintah tolong dong benahi infrastruktur. Ini harusnya ormas kan melakukan exercise intelektual yang semacam ini. Kemudian minta kepada pemerintah fokus pada hal-hal yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan energi habis hanya untuk rebutan soal tambang, soal posisi, karena kalau sudah ada posisi di PBNU nanti bisa jadi menteri, kabinet. Aduh. Jadi kebayangannya akhirnya untuk kepentingan pribadi ya, Mbak? Kepentingan pribadi. Tapi kalau ngelihat kasus atau kondisi yang sekarang, menurut Mbak ini apa yang dibutuhkan NU sekarang untuk memperbaiki segala situasinya? Kamu mau muktamar ya kalau nggak salah? Iya, muktamar juga. Ya, otoritas moral. Ya, kepemimpinan ke depan yang berdasarkan etika dan moral yang tidak ingin menjadikan NU sebagai batu lompatan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, hanya mendapatkan jabatan menteri, tambang, dan untuk bisnis dan lain sebagainya. Tapi betul-betul kekuasaan, kalau misalnya ada orang-orang NU yang dipercaya untuk berada di pemerintahan, betul-betul dipakai untuk berjuang bagi kepentingan masyarakat. Mengingatkan pemerintah untuk bersikap adil. Mengingatkan pemerintah agar hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini tugas ormas. Kenapa ormas harus ada di pemerintahan misalnya ya? Ya karena itu. Sebagai penyambung lidahnya umat. Penjaga moral. Penjaga moral dan etika. Nah jangan sampai otoritas moral dari ormas ini ditukar dengan konsesi tambang. Itu berat. Siapa yang jagain moral ntar? Siapa yang jagain? Masa anak-anak umur 19 tahun, 20 tahun, akhirnya demo. Dia mau jaga moral, tapi taunya dia demo. Akhirnya dia melakukan aksi-aksinya turun ke jalan. Karena orang-orang tuanya lagi lupa semua. Kan lucu kalau gini caranya.